Adegan pertama dari trailer saja sudah nggak enak buat saya, karena yang ada adalah sekumpulan orang berbaju putih membawakan helm dari T'Challa atau mungkin Black Panther ya. Ini pertanda yang nggak enak sudah. Halo semuanya, bertemu dengan saya lagi Anton dari channel YouTube By Collection Daily. Ini adalah momen spesial ya teman-teman, karena pada kesempatan kali ini saya akan melakukan yang namanya trailer reaction. Saya tidak pernah menonton trailer-trailer dari film super spesial yang berjudul Black Panther 2 Wakanda Forever, karena saya mau menjaga momen pada saat melakukan nonton nanti ya. Namun untuk kalian semua, karena ada acara nobar bersama ya yang kita adakan di kota Surabaya yang disponsori oleh Blockbuster Museum Surabaya, saya akan melakukan sebuah trailer reaction. Dan nantinya buat teman-teman, kalian juga bisa hadir ya dan ikut serta nonton bersama-sama kami. Dan otomatis bedanya apa ya dengan nonton di luar sana? Nonton di luar sana kalian setelah nonton kalian pulang. Namun kalau kalian nonton dengan kami dengan beramai-ramai ya, kalian bisa nonton dan pulangnya ada banyak sekali gimmick, pengundian dan pembagian hadiah. Oke, sebelum kita mulai trailer reactionnya ya teman-teman, kita akan sedikit flashback ke 2018 ya, dimana pada saat itu Disney ya dan Marvel melempar ke publik film yang berjudul Black Panther. Di sana film ini yang disutradarai oleh Ryan Coogler ya, dan dibintangi oleh Chadwick Boseman dan Michael B. Jordan dan kawan-kawan, benar-benar membuat orang wow, kaget ya, karena film dengan anggaran 200 juta US dia bisa nyetak 1,3 miliar US. Itu bukan hal yang mudah ya yang bisa dicapai. Namun memang film ini harus diakui dari segi sinematografinya, dari segi cerita dan lain-lainnya memang bagus ya. Dan gimana caranya mereka men-shooting kota yang bernama Wakanda ini ya, sang sutradara sukses sekali ya. Lalu Kevin Feige sebagai pemimpin Marvel dan MCU ya, memutuskan untuk memberikan kepercayaan pada Ryan Coogler selaku sutradara untuk membuat film kedua dari Black Panther ini yang berjudul Black Panther 2 Wakanda Forever ya, lambangnya begini. Oke. Yang menjadi pertanyaan adalah, ada kabar duka yang datang dari sang pemeran utama yang bernama Chadwick Boseman yang kebetulan meninggal pada tanggal 28 Agustus tahun 2020 kemarin. Ya, itu sangat disayangkan ya teman-teman, karena Chadwick Boseman memerankan T'Challa ya, Raja T'Challa atau King T'Challa dan si Black Panther ini dengan sangat bagus sekali. Jadi kemunculan pertamanya di Civil War ya, Marvel Civil War itu sudah mencuri perhatian dan makanya dibuatkan film solonya sendiri, Black Panther 1 ya. Kita sempat bertanya-tanya gimana ceritanya. Kevin Feige dan semua jajaran Disney dan Marvel memutuskan melanjutkan film ini ya, karena sudah ditunggu-tunggu ya pastinya oleh para penggemarnya. Ada pertanyaan yang mengait-kaitkan dengan mereka menggantikan seseorang yang mirip dengan Chadwick Boseman untuk memerankan Black Panther. Ya, namun kalau dengar selentingannya ya ini tanpa spoiler ya teman-teman ya, kayaknya mereka tetap akan menghormati bahwa sang pemeran utama ini sudah berpulang ya, kembali ke sang pencipta, dan otomatis cerita yang paling bisa dimasukkan dalam cerita Black Panther 2 ya benar-benar diceritakan sang pemeran nggak ada, atau mungkin di tengah-tengah film ya mungkin ya, itu untuk menghormati. Jadi tidak ada lagi King T'Challa di dalam MCU atau Marvel Cinematic Universe, dan beliau tidak tergantikan oleh wajah orang lain. Itu yang saya rasa keputusan memang yang paling tepat ya, dibandingkan kita yang sudah terbiasa melihat kewibawaan si Chadwick Boseman memerankan King T'Challa, lalu tiba-tiba wajahnya harus jadi orang lain. Itu mungkin tidak disukai oleh siapapun.
Oke teman-teman, ini saatnya untuk menonton trailer dari Wakanda Forever pertama kalinya buat saya. Oke, kita nonton ya. Hoplah. Oke, logo Marvel warna silver. Waduh. Adegan pertama dari trailer saja sudah nggak enak buat saya, karena yang ada adalah sekumpulan orang berbaju putih membawakan helm dari T'Challa atau mungkin Black Panther ya. Ini pertanda yang nggak enak sudah. Oke, kita play lagi. Only the most broken people can be great leaders. Oke, terlihat ada sebuah upacara ya kalau kita lihat ya, dan ternyata ada gambar dari sang pemeran utama ya, King T'Challa ya, di tembok. Jadi bisa dikonfirmasi bahwa di film ini akan ada adegan di mana beliau diceritakan sudah tidak ada lagi bersama kita. Namun saya nggak tahu apakah itu hanya berupa sinopsis atau tulisan atau cerita aja, atau memang ada ceritanya beliau kalah perang atau terluka atau mungkin apa, saya nggak tahu Mas Ian. Namun ada satu adegan yang mencuri perhatian di mana saya dengar-dengar memang ada karakter dari musuh ya, dari Black Panther ini yang bernama Namor, yang memang diceritakan adalah penghuni lautan ya, yang dia bisa bernafas di dalam laut, dia juga bisa bernafas di darat, dan dia juga bisa bernafas di mungkin dari komiknya Namor itu memiliki kemampuan untuk lompat dari air dengan ya lama di udara lah. Jadi saya nggak bisa ngomong dia bisa terbang atau enggak, tapi layaknya si Hulk. Hulk itu kalau berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, dia akan lompat ya, dan lama sekali baru mendarat. Kita lihat lagi. Ada gambar Okoye menangis. Wah, ini isinya mungkin sepanjang film mereka menggambarkan adegan demi adegan yang mengadu emosi kita pastinya ya. Lalu kelihatan sekali bahwa si karakter yang saya rasa itu si Namor turun dari atas ke bawah. Apakah itu dalam lautan saya juga nggak tahu ya. Kalau dari lihat bentuknya cuma biru-biru, tapi apakah itu air enggak saya masih belum mengerti ya. Anggap saja ya itu jauh lebih baik supaya kita nggak ngerti lah. Oke, ada sebuah kapal tanker yang diserang oleh orang yang keluar dari kayak makhluk ya, atau mungkin manusia yang keluar dari dalam lautan, naik ke dalam kapal dan menyerbunya. Bisa diperkirakan memang Namor dan warganya itu melakukan sebuah tindakan apa ya istilahnya, mau menunjukkan kepada makhluk bumi yang menaiki kapal bahwa mereka mungkin nggak suka diganggu dalam hal tertentu lah ya. They called him Kukulkan, the feather serpent god, killing him. Oke. Lalu kalau masih ingat film Black Panther pertama, ada teman dari si T'Challa ya, namanya M'Baku. Dia merupakan salah satu tribe di Wakanda yang kalau saya lihat sekilas ya, kenapa dia berbaju hitam ala saya nggak lebih baik nggak usah ngomong lah, tapi itu membuat intrik saya, maksudnya membangunkan pertanyaan ke dalam diri saya, loh kok bisa dia ngomong dikelilingi banyak orang seakan-akan dia seorang pemimpin, sementara saya tahu M'Baku memang kuat, memang dia juga di film pertama diceritakan hampir ditunjuk oleh anggota keluarga dari T'Challa untuk berjuang sebagai sang pahlawan, karena ceritanya di film pertama kan sempat juga si T'Challa diperkirakan tidak ada karena bertarung dengan Killmonger ya waktu itu. Oke.
Dan adegan di mana saya berhenti melihat ini ada kayak si Namor ini pastinya ya, dan kakinya ada sayap-sayapnya, lucu banget. Dia bisa stensil di atas udara membawa tombaknya, jadi bisa diperkirakan memang Namor memiliki banyak kemampuan. Oke, kita lanjut ya. Will risk eternal war. He's coming for the surface world. Oke, adegan-adegan berikutnya adalah beberapa potongan yang mungkin dipasang sedemikian rupa supaya kita tidak bisa menebak ceritanya. Namun ada beberapa adegan kayak pembajakan ya, mungkin ya, ada orang membawa senjata masuk ke dalam sebuah ruangan atau kapal, lalu di dalam kapal atau ruangan itu ada anggota Dora Milaje ya mungkin ya, itu tim pengawalnya, ibaratnya pas pampresnya Wakanda lah istilahnya. Yang menyamar dan dia yang melawan orang-orang membawa senjata ini. Dan buat informasi ya teman-teman ya, di sini ditulis November 11 karena banyak lokasi terutama di Amerika baru bisa menonton film ini tanggal 11. Jadi kita yang tinggal di Asia bisa nonton tanggal 9 itu sangat beruntung sekali ya. We know what you whisper. They have lost their protector. Now is our. Oke, beberapa adegan yang saya tonton ya, jadi syuting bukan cuma di Wakanda, bukan cuma di lautan, namun juga ada di tengah jalan raya ya, kebut-kebutan antara mobil dan nanti ada tombak segala macam. Jadi ya ada vibranium pastinya ya, logam dari negeri Wakanda. Lalu sang ibunda dari T'Challa mengatakan ya lost the protector, mungkin ya itu yang bisa dikait-kaitkan dengan ya mereka sudah tidak punya pelindung lagi, orang yang melindungi mereka. Ya, sangat disayangkan sekali. Lalu ada adegan di mana air menyerang kemana-mana, ya bisa diperkirakan bahwa memang Namor ini punya kemampuan atau keahlian untuk menggerakkan air ini untuk datang ke permukaan ya. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, ini yang menarik ya, jadi bisa kelihatan dari trailer ini air ini nyerang juga di Wakanda. Bukan cuma air ya, jadi orang yang bisa melakukan lompatan seakan-akan terbang atau saya perkirakan adalah Namor ini bisa jadi dia lagi ada di Wakandanya ya. Lalu ini kalau nggak salah dengar, saya pernah baca ada sebuah karakter yang diperankan oleh seorang wanita yang mempunyai code name Ironheart ya, itu bisa saya baca dan bisa saya lihat dari mainan yang beredar. Namun pertama kalinya saya lihat ini di layar ini ya, trailer, bahwa dia duduk dan dia merakit bajunya dan dia juga bisa menciptakan baju yang tidak kalah kerennya dibanding si Iron Man atau Tony Stark ya, almarhum yang di filmnya MCU. Jadi siapakah Ironheart? Nanti kita lihat ya di filmnya bersama-sama, dan kenapa bisa dia memiliki kepintaran dan kemampuan untuk membuat baju tempur. Sementara yang saya tahu di dunia MCU, orang pintar selain Tony Stark yang saya kenal ada cuma Shuri. Shuri adalah adik dari T'Challa ya, jadi cuma dia saja yang mampu bikin. Apakah dia yang memikirkan? Ya kita lihat saja nanti. Show them who we are. Oke teman-teman ya, banyak suara dari trailer ini didominasi oleh seorang sang ibu ya, ibu dari T'Challa, dan dia mengatakan show them who we are, tunjukkan mereka siapa kita ya. Mungkin ini adalah kata-kata yang membakar semangat para Wakanda ya, para warga Wakanda untuk menunjukkan pada Namor dan kawan-kawan ya. Jadi juga tadi ditunjukkan ada kapal yang di sekelilingnya tiba-tiba banyak makhluk yang bisa berenang ya, itu mungkin aksi dari Namor dan warganya.
Oke, adegan terakhir ada seseorang jatuh dari atas. Ya, saya nggak berani ngomong dah dia siapa yang menggunakan kostum sang raja. Ya, biarkan waktu dan momen itu terjawab di bioskop saja. Jadi saya tetap akan membahas ini non spoiler ya. Ya, boleh bertebak-tebak, tapi lebih baik saya tidak mengutarakannya. Jadi itu akan jauh lebih nikmat lah ketika itu dilihat di layar lebar ya. Oke, dan itulah trailer reaction saya. Tanpa sebisa mungkin saya nggak mau spoiler ya kepada teman-teman, karena bagaimanapun juga saya harus menghargai orang yang belum beli tiket, belum tahu kapan mereka mau nonton karena belum bisa menemukan jadwal yang tepat. Jadi sebaiknya buat teman-teman juga yang nanti menonton di hari pertama, tolong dijaga kerahasiaannya dari cerita, jangan di-upload, ditulis status sampai segala macam, meskipun itu menyenangkan sekali ya, jadi bisa pamer lah. Jangan jadi orang seperti itu. Spoiler is not good, okay? For anyone or everyone. Ya, jadilah pecinta film yang bisa menghargai bahwa di luar sana masih banyak teman-teman kalian yang tidak bisa datang atau nonton di hari kerja, di waktu yang ya, di hari pertama, ya, bahkan banyak juga yang baru bisa nonton di 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian. Sebaiknya jangan dibahas, kecuali Anda ketemu dengan teman yang sudah menonton dan sama-sama antusias, kalian boleh membahasnya. Tapi buat teman yang belum, jangan ditulis di media sosial, jangan pasang di status, jangan jadi orang yang dibenci orang lain.